Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir bandang setinggi 3 meter kembali menerjang perumahan Arion di Kabupaten Demak. Ratusan rumah terendam dan ratusan keluarga mengungsi. Buntut bentrok supporter PSIS dengan polisi, Gubernur Ganjar minta para supporter dan manajemen mengevaluasi besar-besaran agar sepak bola steril dari tindakan anarkistis. Anak tukang sayur dikeroyok dengan senjata tajam oleh orang tak dikenal di Kabupaten Kudus. Polisi masih mengidentifikasi para pelaku. Ribuan ayam pedagang mati karena diterjang banjir bandang di Desa Doplang, Kabupaten Boyolali. Dari video amatir, banjir luapan sungai menerjang kandang ayam milik warga Desa Doplang di Kecamatan Teras. Banjir terjadi beberapa saat setelah hujan deras turun. Dari ribuan ekor ayam pedagang, hanya tersisa ratusan ekor yang hidup. Banjir bandang kali kedua ini merupakan yang terparah hingga peternak ayam rugi puluhan juta rupiah. Kini banjir menyisakan masalah, yakni bau bangkai ayam. Masih berita banjir dari Boyolali, puluhan kolam ikan lele di Desa Tegarejo, Kecamatan Sawait terendam banjir sehingga ribuan ikan lele hanyut ke arah sungai. Sedikitnya 7 ton lele hanyut ke arah sungai dan sawah. Kondisi ini dimanfaatkan warga untuk mencari peruntungan sehingga bisa membawa pulang kilograman lele. Seorang siswi SMP di Purworejo tewas terhanyut arus sungai akibat terjatuh dari jembatan Sungai Kuning. Peristiwa naas ini terjadi saat korban pulang sekolah dan kondisi sungai sedang banjir. Siswi bernama Vanessa Satria Putri, 13 tahun, asal desa Karangsari, Kecamatan Bener, Purworejo ditemukan sudah meninggal dunia. Tim SAR gabungan menemukan korban sejauh 1 km dari lokasi terjatuh. Jenazah kemudian langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Wardoyo Purworejo untuk divisum. Korban terjatuh dari atas jembatan Sungai Kuning saat pulang sekolah Jumat siang. Naas, sungai sedang banjir sehingga diduga korban tak kuat berenang melawan derasnya arus sungai. Setelah selesai sekolah, kemudian bermain ke arah melewati ke jembatan Kuning di Desa Kaliurip. Kemudian di jembatan itu menurut saksi diketahui sudah dalam keadaan tercebur. Kemudian ditolong oleh saksi tidak bisa karena dalam keadaan banjir. Jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga usai divisum. Kayu Diono melaporkan dari Kabupaten Purworejo. Tadi belum gede seperti ini kalinya. Dari Polsek. Anak tukang sayur di Kabupaten Kudus dikeroyok dan dianiaya dengan senjata tajam oleh sejumlah orang tak dikenal saat membantu ibunya berjualan. Kini polisi masih memburu para pelaku. Remaja bernama Ananda Inti Saputro, 17 tahun, terkapar di pinggir jalan Sostro Kartono, Desa Panjang, Kecamatan Baik, Kudus akibat dikeroyok dengan senjata tajam sejumlah orang tak dikenal. Korban bahkan ditusuk senjata tajam berkali-kali hingga warga langsung mengevakuasinya ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap pelaku dan motif. Berdasarkan keterangan korban dan saksi, korban dikeroyok 4 pria saat sedang berjualan sayur. Para pelaku menggunakan pisau dan gunting yang biasa digunakan korban untuk berjualan. Saat itu korban ditinggal pergi sebentar oleh ibunya yang pulang ke rumah. Pakai gunting itu. Ditusuk di apanya, Pak? Di kepala. Terus saat ini kondisinya bagaimana? Ya tidak tahu, saya belum ke rumah sakit kok. Ini kan saya kan akan ini riki barang-barang ini baru nanti ke rumah sakit. Soalnya kan kita sudah di rumah sakit. Karena mungkin kan di sini informasinya sering banyak anak Jepang. Itu aja. Artinya penjual dengan orang tak dikenal atau sama yang pembeli atau gimana? Yang pembeli atau Belum tahu ya. Karena itu kan kita belum tahu pasti. Kondisi korbannya bagaimana, Azan? Polisi masih memburu 4 pelaku untuk mengungkap motif penganiayaan berat ini. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus.
Sebanyak 58 pelajar ditangkap polisi karena menyerang siswa lain dari sebuah sekolah menengah kejuruan asal Kota Magelang. Akibat penyerangan ini, 2 pelajar dirawat di rumah sakit. Para pelajar ini ditangkap polisi karena menyerang sekelompok pelajar SMK Yodiakarya Magelang. Kelompok pelajar ini sebelumnya terlibat perkelahian di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Banyumanik, Semarang. Menurut salah satu alumni SMK Negeri di Semarang, penyerangan terjadi saat mereka pulang dari bersilaturahmi dengan para siswa SMK 10 Negeri Semarang. Polisi mengamankan para pelajar karena khawatir warga main hakim sendiri karena geram dengan perkelahian para pelajar. Pelakunya masih dalam lidik, perlu pendalaman, dan kita sudah mempunyai identitas para pelaku. Kita perlu pendalaman dulu, baru kita nanti tindak lanjuti pada pelaku. Kakak beradik di Kabupaten Rembang ditangkap polisi karena merusak balai desa dan mengancam akan membunuh kepala desa. Kakak beradik MN dan SN ditangkap polisi karena merusak balai desa Terjan di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang pada Sabtu dini hari. Mereka merusak jendela kemudian mendatangi rumah kepala desa. Mereka mengancam akan membunuh sang kepala desa. Beruntung sang kades selamat setelah menghubungi polisi. Dari hasil penyelidikan, ancaman pembunuhan karena kedua pelaku tidak terima jagoan mereka kalah dalam pilkades lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korek Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korek Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korekcilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.